Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Seluruh hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan untuk bermuajahah dalam majelis ilmu. Semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah adalah satu istilah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang kita harus menelisik maknanya tentu juga dari Al-Quran dan Sunnah, demi juga dari pemahaman para ulama salafus saleh tentang makna fitrah itu sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, bahwasanya ada fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Bahwasanya Rasulullah menyampaikan setiap bayi yang lahir maka dia dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya ini bisa dimintai pertanggungjawaban terkait perubahan dari fitrah tersebut. Karena fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Di dalam hadis ini tidak ada kata-kata au yusallimanihi, menjadikannya Islam. Karena nanti akan kita ketahui makna Islam dengan makna fitrah adalah satu. Jadi keislaman seseorang berarti justru terjaganya fitrah, bukan perubahan atas fitrah. Jadi apakah fitrah itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fitrah untuk menyebut dasar dari penciptaan manusia. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana kemudian bayi yang lahir senantiasa berada di atas fitrah. Maka fitrah itu tidak unik, fitrah itu universal. Fitrah itu ada pada setiap manusia yang diciptakan dan ada pada setiap bayi yang dilahirkan. Makna pertama dari fitrah menurut para ulama, al-fitrah yakni at-tauhid. Fitrah itu bermakna tauhid. Ini bersesuaian dengan firman Allah maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas fitrah tauhid, yaitu bagaimana kemudian dia sebagai manusia diciptakan dengan kesadaran rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan dia, bahwa Allah yang memberi rizki kepadanya, bahwa Allah yang mengatur segala urusannya, bahwa adalah Allah itu pemilik sekaligus pemeliharanya. Demikian pula atas kesadaran uluhiyah, bahwa karena Allah adalah Rabb-nya, maka tidak ada sesembahan yang layak untuk dia ibadahi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah
makna fitrah yakni tauhid. Yang kedua, sebagian ulama memaknai al-fitrah yakni ta'ni al-Islam. Yang dimaksud dengan fitrah itu adalah Islam itu sendiri, yaitu yang tunduk dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya sekaligus juga sesembahannya. Ini adalah makna fitrah yakni Islam. Yang ketiga, makna fitrah itu juga disebut sebagai al-mu'ahadah atau perjanjian antara Allah dengan hambanya, yaitu yang terjadi di alam ruh, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul Hajj ya, tentang bagaimana kemudian Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam yang dia bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Kemudian anak-anak Adam itu mengatakan, bala syahidna, betul ya Allah, kami menjadi saksi atas semua hal tersebut, atas bahwasanya engkau adalah Rabb kami, maka engkau juga adalah ilah bagi kami. Alastu bi rabbikum? Bala syahidna, yakni syahidna annaka anta rabbuna wa anta ilahuna, bahwasanya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami dan engkau adalah sesembahan kami. Maka fitrah disebut juga sebagai mu'ahadah. Nah, dalam kitab-kitab Turas dari para ulama salafus saleh, maka kita akan menemukan ta'rif atau definisi fitrah tidaklah keluar dari ketiga pengertian ini, yaitu tauhid, yaitu Islam, dan yaitu adalah mu'ahadah. Fitrah itu ya bagaimana kemudian seseorang di dalam kehidupannya senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah bahwasanya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia semata-mata, sesungguhnya inilah jalan yang lurus. Ini disampaikan di dalam surat Ali Imran maupun surat Maryam, di antaranya oleh Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana seorang yang kemudian mendapatkan risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, permohonan terpentingnya adalah untuk dijaga di atas fitrah, di atas as-sirat al-mustaqim, di atas jalan yang lurus, yaitu di dalam suratul Fatihah, di mana dia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu tunjukkanlah kami jalan lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, untuk senantiasa berada di atas fitrah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai karena menyimpang dari fitrahnya meskipun mereka mengetahui kebenaran, dan dijauhkan dari jalannya orang yang sesat, yaitu orang yang menyimpang dari fitrah tanpa mereka sadari. Jadi ada orang yang menyimpang dari fitrah dengan kesadaran sehingga mereka dimurkai oleh Allah, dan ada orang-orang yang menyimpang dari fitrah secara tanpa sadar sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang sesat. Jadi ini kalau kita mau menambahkan, maka makna keempat dari fitrah sebagaimana yang difahami oleh para ulama adalah as-sirat al-mustaqim. Yang pertama tauhid, yang kedua Islam, yang ketiga adalah al-mu'ahadah atau perjanjian dengan Allah, yang ketiga adalah yang keempat adalah as-sirat al-mustaqim atau jalan yang lurus. Sehingga misi dari orang-orang beriman di dalam kehidupannya adalah menjaga dirinya dan keluarganya agar senantiasa berada di atas fitrah. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman
untuk menjaga dirinya dan menjaga keluarganya agar senantiasa berada di atas fitrah, berada di atas tauhid, berada di atas Islam, berada di atas muahadah, berada di atas syiratal mustaqim, karena inilah yang akan menjaminnya dan juga menjamin keluarganya diselamatkan dari azab yang pedih di akhirat, yaitu azab neraka. Nah, ini makanya kemudian kalau dalam Sayyidul Istighfar kita membaca doa Sayyidul Istighfar itu dimulai dengan ta'rif atau definisi fitrah tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi kalau kita perhatikan kenapa doa ini disebut Sayyidul Istighfar, doa penghulu segala permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam doa ini terkandung dari awal ya tentang pengakuan akan fitrah yang ada dalam diri kita sebagai manusia, sampai kemudian pengakuan kita terhadap nikmat-nikmat Allah, juga terhadap dosa-dosa kita, sehingga kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, wahai Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabb kami, pencipta kami, ya, pemberi rizki kami, pengatur segala urusan kami, penguasa kami, pemelihara kami. La ilaha illa anta. Dari tauhid rububiyah ke tauhid uluhiyah, bahwa tidak ada sesembahan selain engkau. Jadi karena engkau yang memberi rizki, mengatur segala urusan, memelihara, menguasai kami, maka tidak ada sesembahan selain engkau. Khalaqtani, dan engkau telah menciptakan kami. Ya, kembali kepada tadi muahadah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas perjanjian denganmu dan janjiku kepadamu sejauh kemampuanku. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah, karena engkaulah tempat berlindung yang sebaik-baiknya dari segala keburukan amal-amalku sendiri. Jadi kita mengakui potensi kita untuk salah, adanya ilham untuk menjadi fujur dan ilham untuk menjadi takwa di sisi yang lain, ya, adanya peluang hawa nafsu dan syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan, sehingga kita berkata a'udzubika min syarri ma sana'tu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang muncul dari diri sendiri. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kami mengakui segala kenikmatan yang Kau anugerahkan kepada kami, ya, kepadaku. Wa abu'u dzambi faghfirli, dan aku akui segala dosa yang telah kulakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maka memang sesungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosa-dosa ini selain engkau. Nah, bagaimana kemudian mendidik anak-anak kita dengan basis fitrah? Mendidik anak-anak kita dengan basis fitrah, kita akan merujuk juga kepada Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quranul Karim Allah senantiasa menyebutkan kisah-kisah tentang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk senantiasa menjaga fitrahnya. Di antaranya adalah Yakub alaihi salam, di mana Yakub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Bahkan di saat yang paling genting, di saat sakratul maut telah mendekatinya, hadra Yaqub al-maut, ya, ketika kematian itu hadir kepada Sayyidina Yakub alaihissalam dan anak-anaknya ada di sekelilingnya, maka yang dia tanyakan pada saat itu adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku? Ini adalah satu pendidikan yang luar biasa, menyampaikan wasiat terpentingnya akan dipegang teguh oleh anak keturunan, ya, kepada mereka. Yakub bertanya, apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku? Maka anak-anaknya menjawab dengan tegas, ya, na'budu ilahaka, kami akan menyembah kepada sesembahanmu, ya, sesembahan bapak-bapak kami Ibrahim, Ishak, Ismail, ya,
Semuanya adalah ilah yang satu. Sesembahan semua itu adalah ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana kemudian dia mewasiatkan tauhid itu kepada anak-anaknya dalam bentuk doa yang juga kita kenal di dalam Al-Quran Karim, dalam berbagai sighat atau dalam berbagai bentuk doa Ibrahim alaihissalam, di antaranya dalam kata-kata wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Waj'alna muslimaini lak, ya. Jadikanlah aku dan Ismail alaihissalam ini menjadi dua orang yang berserah diri kepadamu. Juga dalam kata-kata dari keturunanku, ya, dari keturunan kami ummatan muslimatan lak, segolongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang muslimah, yang berserah diri, yang berfitrah, ya, tadi Islam fitrah, yang berfitrah kepadamu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang juga sangat jelas kita lihat pendidikan yang didasarkan di atas fitrah, ya, itu yang dilaksanakan oleh salah satu ayah terbaik yang disebut oleh Al-Quranul Karim, digelari sebagai Al-Hakim, orang yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Namanya adalah Luqman, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Luqman dan pendidikannya cukup lengkap di dalam suratul Luqman. Dia Jalla Jalaluh berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Selanjutnya kemudian, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul adzim. Rangkaian ayat-ayat ini menceritakan bagaimana pendidikan berbasis fitrah, bagaimana pendidikan di atas dasar fitrah, di atas dasar tauhid, di atas dasar Islam, di atas dasar muahadah dengan Allah, di atas dasar siratal mustaqim yang dilakukan oleh Luqman alaihi salam kepada putranya. Mari kita perhatikan poin pertama dari apa yang disampaikan Allah ini. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sungguh-sungguh telah kami anugerahkan kepada Luqman hikmah. Untuk menjadi seorang pendidik, ya, sangat diperlukan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau pun mengatakan kadang-kadang bahwa ini dikutip dari Sayyidina Umar bin Khattab, disebut hikmah itu bukan membedakan al-haq wal batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Yang disebut hikmah itu adalah membedakan yang lebih baik daripada yang baik dan membedakan yang lebih buruk dari yang buruk. Itu yang disebut sebagai hikmah. Karena pada hakikatnya dalam kehidupan manusia bukan cuma akan bertemu dengan pilihan yang sederhana, antara pilihan yang biner, ya, pilihan yang hanya dua, ya atau tidak, hak atau batil, halal atau haram, atau baik atau buruk saja.
Tetapi manusia akan dihadapkan pada pilihan yang kadang-kadang dia harus memutuskan manakah yang baik dan manakah yang lebih baik, atau akhafud dararain, manakah yang lebih ringan di antara dua keburukan. Itulah yang disebut sebagai hikmah. Yang demikian menurut Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Amr bin Al-As, hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Luqman. Nah, maka sebuah lembaga pendidikan yang baik harus memiliki guru-guru yang memiliki hikmah, yang mereka mampu membimbing murid-muridnya untuk menjadi orang-orang yang bisa membedakan bukan sekedar baik dan buruk, hak dan batil, benar dan salah, tetapi mampu membuat murid-muridnya itu memiliki ketetapan hati dalam situasi-situasi yang pelik, yang rumit, di mana mereka harus membedakan dan mengambil sikap manakah yang lebih baik di antara yang baik dan manakah yang lebih ringan dari dua keburukan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menyampaikan bahwa dasar dari semua nilai pendidikan yang akan diajarkan Luqman kepada anaknya adalah syukur kepada Allah. Anishkur lillah, bahwasanya salah satu ra'sul hikmah, puncak dari hikmah itu kesimpulan pada diri seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah. Para ulul albab itu yang mereka yadkuruna qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, mereka senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka adalah orang-orang yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, tanda-tanda kebesaran Allah di segenap ufuk, tanda-tanda kebesaran Allah di dalam diri mereka sendiri. Maka kesimpulan mereka adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Anishkur lillah. Maka demikian pula seorang yang hikmah adalah yang mampu menemukan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Semua layak untuk disyukuri. Semua layak untuk kita unjukkan pujian kepada Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, dan Maha Suci Dia dari segala yang berekses buruk tersebut. Nisbat-nisbat buruk, sifat-sifat buruk, Maha Suci Dia dari semua itu. Faqina adzabannar, maka jagalah kami dari api neraka. Sebuah kesimpulan yang sangat penuh hikmah, supaya kita juga bukan hanya dari renungan-renungan kita, dari pendalaman-pendalaman kita, penelitian-penelitian kita itu tidak hanya mendapatkan manfaat dunia, tetapi sampai pada terjaganya kita kelak di akhirat dari azab yang pedih. Anishkur lillah, bahwasanya ra'sul hikmah, puncak dari segala hikmah pendidikan yang kemudian diajarkan Luqman nantinya, itu dimulai dengan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur ini juga adalah salah satu ekspresi dari fitrah, bahwa Allah telah menciptakan, bahwa Allah telah memberikan rizki, bahwa Allah telah mengatur segala urusan, bahwa Allah telah memiliki dan menguasai, memelihara dan menjaga. Ini adalah satu hikmah yang luar biasa. Jadi kembali dia menyebut-nyebut asma Allah sebagai rasa terima kasih yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Dan mensyukuri satu nikmat itu, seperti dikatakan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, itu adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang disyukuri itu. Kalau kita mensyukuri satu nikmat, maka sebenarnya bersyukur itu sendiri juga suatu nikmat, karena kita tidak mungkin mampu bersyukur tanpa anugerah Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa karunia Allah. Jadi bersyukur itu satu karunia yang lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada karunia yang disyukuri. Sehingga seorang mukmin makin bersyukur dan makin bersyukur.
Karena dia mampu mensyukuri, itu juga layak disyukuri. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin seorang hamba bersyukur, makin dia memelihara dan menambahkan nikmat baginya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya kami pasti akan menambah nikmat itu kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Maka di sini ada lingkaran emas yang sangat luar biasa, bahwa ketika seorang hamba bersyukur, itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Maka ketika dia mensyukuri, Allah pun menambahkan nikmat yang lain lagi. Lalu dia syukuri, semakin bertambah pula nikmat itu. Begitu demikian tak henti-henti hakikat kemanusiaan kita sebagai hamba Allah. Salah satu ekspresi terindah dari fitrah kita adalah dengan bersyukur kepada Allah. Dan rasa kesyukuran kepada Allah itu juga diwujudkan dalam rasa syukur kita kepada anak-anak kita, kepada objek, bukan objek sebenarnya, subjek dari pendidikan yang hendak kita berikan. Subjek pendidikan itu anak-anak kita, ya. Ini tanda syukur itu mengubah anak-anak kita dari sekedar objek pendidikan menjadi subjek pendidikan. Subjek pendidikan kita, anak-anak kita ini yang akan menjadi pelaku dari proses pendidikan itu. Ini yang kemudian harus kita pandang betul-betul sebagai anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menghadapi satu masyarakat Arab yang tidak ramah kepada anak. Anak-anak dianggap sebagai beban, anak-anak dianggap sebagian, terutama anak-anak perempuan, sebagai yang justru membuat susah. Ya, dianggap sebagai sumber kemiskinan. Sampai mereka membunuh anak-anak karena khasyata imlaq, karena takut miskin. Ini keadaan bangsa Arab pada saat itu. Tidak ramah kepada anak-anak. Sekaligus juga bahkan keramahan kepada anak-anak, keakraban kepada anak-anak dituding sebagai satu keadaan tidak berwibawa, keadaan tidak punya karisma, keadaan tidak layak memimpin. Sehingga Nabi SAW dengan teladan yang luar biasa telah merevolusi pandangan bangsa Arab tentang anak-anak. Anak-anak yang dianggap sebagai pengganggu, anak-anak yang dianggap sebagai perepot, anak-anak yang dianggap sebagai beban, anak-anak yang dianggap sebagai hal-hal yang buruk, diubah sedemikian rupa pandangannya oleh Nabi SAW sebagai jalan surga kita. Anak-anak itu adalah jalan yang paling lapang menuju kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak itu adalah qurratu a'yun, permata hati dan penyejuk mata yang senantiasa akan menjadi sumber kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Anak-anak itu diakrabi, dicintai, diajak bermain, dicium, dipeluk, bahkan diizinkan untuk menjadikan kita sebagai permainannya, ditunggangi sebagai kuda-kudaan, ya. Nabi SAW memberikan semua suri teladan itu dengan penuh antusiasme. Sampai-sampai kita mendapati seorang yang bernama Uyainah bin Hisn Al-Fazari dari suku Fazarah di Najd datang kepada Nabi SAW dan dia terheran-heran melihat Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan anak-anak, memeluk anak-anak, mencium anak-anak, tertawa bersama anak-anak. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau bermain dan mencium anak-anak?" Nabi SAW bersabda, "Hum raihanatul jannah." Maksud dari Uyainah bin Hisn Al-Fazari dalam pandangan umum pada saat itu bangsa Arab melihat anak-anak dengan pandangan negatif tadi, melihat mereka sebagai beban, melihat mereka sebagai kesulitan, kerepotan, kesusahan, dan bahkan memberikan persepsi laki-laki dewasa yang akrab dengan anak-anak adalah laki-laki yang tidak pantas dihormati. Mereka adalah laki-laki yang tidak pantas memimpin. Mereka adalah laki-laki yang tidak punya wibawa. Nabi SAW mendobrak pandangan itu dengan bermain, memeluk, mencium anak-anak. Sehingga Uyainah bin Hisn Al-Fazari keheranan bertanya, "Engkau melakukan itu ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah wangian surga yang Allah cicipkan kepada kita di dunia. Sebuah pandangan yang luar biasa. Hum raihanatul jannah, mereka wangian surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala cicipkan kepada kita di dunia.
Maka Uyainah bin Hisn Al-Fazari sampai mengatakan, aku di rumah memiliki 10 anak dan tidak ada satupun yang aku perlakukan seperti itu, tidak aku cium-cium seperti itu. Nabi SAW kemudian bersabda, apa dayaku kalau Allah mencabut dari dalam hatimu itu ar-rahmah, kasih sayangnya. Masya Allah, rekan-rekan yang disayang Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah basicnya. Syukur itu bukan cuma kepada Allah, tetapi juga diwujudkan kepada anak-anak kita sebagai subjek dari pendidikan yang akan kita berikan, yaitu bagaimana kemudian kita menampakkan kasih sayang itu, menampakkan kesyukuran kita akan kehadiran mereka, menyampaikan kepada mereka, nak, kalian adalah jalan surganya ayah dan ibu. Setiap kalian mohon ampun kepada Allah, maka disitulah peluang ayah dan ibu kalian mendapatkan ampunan Allah. Setiap kalian nanti melakukan amal-amal saleh, disitulah ayah ibu kalian mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala jariyah dari apa yang telah dicontohkan dan diajarkan dahulu kepada kalian. Tiap kalian berdoa, Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, di saat itulah kami mengharapkan kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa di lisan kalian. Tabaraka Rahman. Ini sikap positif yang paling awal dan mendasar yang harus dimiliki oleh orang tua kepada anak-anaknya kalau mereka ingin menjadikan anak-anaknya sebagai subjek pendidikan terbaik, pendidikan di atas fitrah yang agung ini. Anishkurillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Segala kebaikan dari kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya, bukan untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun para hambanya kufur, dia tidak akan kekurangan. Meskipun para hambanya ingkar, dia tidak akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang sempurna. Kesempurnaannya tidak bisa diusik dengan ketaatan maupun kedurhakaan dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Cukup, yang kecukupannya tidak bisa dikurangi, yang kesempurnaannya tidak bisa digoyahkan. Inilah yang menjadi dasar penting pertama dari semua pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, para subjek pendidikan kita itu, yaitu rasa syukur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai dasar di pendidikan di atas fitrah itu adalah syukur. Maka kurikulum pertama dari pendidikan fitrah adalah tauhid. Di sini Luqman mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan pernah mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu satu kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar karena Allah yang memelihara, mengatur segala urusan, memiliki, menguasai dan menjaga. Maka dialah satu-satunya ilah yang layak untuk disembah. Ya bunayya la tusyrik billah. Zalim artinya kebalikan dari adil. Adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, sedangkan zalim adalah meletakkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Pada tempatnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan, konsekuensi dari rububiyahnya, yaitu bahwa Allah yang satu-satunya menciptakan, tiada sekutu baginya, satu-satunya memberi rezeki, tiada sekutu baginya, satu-satunya mengatur segala urusan, memelihara dan menguasai, tiada sekutu baginya. Mari kita breakdown materi la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim kepada anak-anak kita dengan seluas-luasnya. Kita bisa menjelaskan anak kita bahkan sejak mereka kecil tentang penciptaannya, tentang pemberian rizkinya, tentang pengaturan segala urusannya. Nisbatkan kesemuanya kepada Allah untuk mengenalkan Allah kepada mereka. Bicaralah kepada mereka tentang hidung mereka dengan dua lubangnya yang diletakkan Allah sedemikian rupa di bawah, tidak menghadap ke atas sehingga repot kalau kena hujan. Dengan dua lubang itu dihirupkan udara, dimasukkan ke dalam tenggorokan, melalui tenggorokan dikirim ke paru-paru menjadi nafas, dihimpun yang bermanfaat, dimasukkan ke dalam darah di paru-paru itu untuk didistribusikan ke seluruh tubuh.
dari mulut mereka, ya, diciptakan oleh Allah, suara dari lisan, gigi yang bermanfaat untuk pencernaan, dari telinga mereka, bagaimana gelombang-gelombang bunyi menjadi wujud, menjadi seperti sebuah suara yang menghuni akal kita, membuat kita memahami, dan kita bisa menirukan suara-suara itu. Mari kita kenalkan mereka tentang penciptaannya. Mari kita kenalkan kepada mereka tentang rizki yang hadir kepada mereka. Ini adalah kurikulum yang sangat luas, sangat besar, sangat agung, sangat relevan di setiap keadaan. Dan ini adalah kurikulum fitrah yang paling tinggi, kurikulum tauhid untuk anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana memberikan satu sisipan pesan yang tidak pernah boleh dilupakan. Setiap kali dia menyebut tentang tauhid, maka dia menyebutkan tentang bakti kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilal masyir. Disinilah kita tahu juga satu nilai penting dalam mendidik anak-anak kita. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak kita seperti apapun kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Generasi penerus kita akan melihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sesuai amanah dari Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengamanahkan orang tua itu di saat usia-usia sepuhnya kepada kita. Dan bagaimana kemudian kita bertanggung jawab atas semua itu. Sebab family goals kita bukan cuma keluarga inti, tapi bahkan seluruh jaringan keluarga. Jannatu adnin yadkhulunaha ma'asalihina min abaihim wa abnaihim wa azwajihim. Karena kita ingin mencapai surga itu bukan cuma dengan anak keturunan kita ke bawah, tapi juga dengan orang tua kita di atas, dengan istri kita, dengan seluruh keluarga kita. Alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, akan kami himpunkan mereka beserta seluruh anak keturunannya ke bawah maupun bapak-bapak mereka ke atas, kesemuanya di dalam surga yang sama. Bakti kepada orang tua tidak bisa dipisahkan dari perintah Allah untuk mentauhidkannya dan memperkenalkan tauhid itu kepada anak-anak kita. Hanya satu pengecualian bagaimana kita tidak mentaati mereka adalah tentang kesyirikan, tentang pelanggaran atas hal yang lebih tinggi nilainya dari sekedar orang tua, yaitu tentang fitrah, tentang tauhid. Satu-satunya izin dari Allah untuk tidak mentaati orang tua adalah soal pelanggaran terhadap fitrah, yaitu ketika orang tua memaksa anaknya untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah tetap menyampaikan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, berakrab-akrab dengan mereka dalam kehidupan dunia dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang mulia, dengan cara yang indah. Kurikulum berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi yang pertama yang terpenting dari tauhid adalah ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Subjek pendidikan anak-anak kita harus mengetahui bahwa wahai anakku, sesungguhnya apabila ada sebutir darah yang sangat kecil, yang tidak tampak, nyaris tidak tampak begitu kecilnya, tapi dia berada di dalam batu atau di petala langit atau di lapis-lapis bumi keberapapun, lalu tidak ada manusia yang melihatnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti melihatnya dan Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Karena Allah maha lembut dan maha mengetahui. Ini adalah kurikulum kedua yang sangat penting bagi anak-anak kita. Bagaimana kemudian tauhid harus diiringi kesadaran tentang muraqabatullah, tentang pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap hal yang dia lakukan dalam kehidupan. Dia mendapatkan misi beribadah dari Allah. Dia adalah hamba Allah. Dia diciptakan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah diciptakan dia dan juga kalangan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka di dalam proses dia hidup di dunia,
dia tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengawasi setiap perbuatannya di dunia, yang pasti akan ada konsekuensinya, yang pasti akan didatangkan balasannya. Nah, kita harus menerjemahkan kurikulum kedua ini secara cerdas kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita jangan sampai keliru persepsi, jangan sampai mereka berbuat baik karena ada kita, mereka berbuat buruk takutnya kepada kita. Bukan, yang harus kita tanamkan kepada mereka adalah pengawasan Allah. Kita tidak bisa 24 jam mengawasi mereka. Bahkan pun ketika di sisi mereka, kita tidak pernah tahu apa isi batin mereka, kecuali yang zahir-zahir saja, kecuali yang disampaikan sejujurnya. Maka pengawasan terbaik adalah pengawasannya Allah, yang harus difahami oleh mereka. Subjek pendidikan kita, anak-anak kita harus tahu bahwa Allah maha mengawasi dan Allah maha memberi balasan. Maka alih-alih mengatakan bahwa awas lo ya kalau sampai mama tahu, awas lo ya kalau sampai papa tahu, orang tua yang tahu pendidikan berbasis tauhid, dia akan menyampaikan kepada anaknya, nak, kalau kamu mau berbuat baik, meskipun ayah nggak lihat, ayah nggak bisa ngasih senyum, ibu nggak lihat, ibu nggak bisa memuji, ya teman-teman nggak lihat, nggak bisa kagum sama kamu, ustadz, ustadzah, guru-guru nggak lihat, mereka nggak bisa mengapresiasi, memuji kamu, maka asalkan itu baik, lakukan nak, karena Allah pasti mengetahui, karena Allah pasti membalas kebaikan itu. Kalau Allah sudah membalas kebaikanmu, balasan Allah itu lebih indah daripada senyumnya ayah, lebih indah daripada bangganya ibu, lebih indah daripada kekaguman teman-teman, lebih indah daripada pujian guru. Sebaliknya nak, kalau engkau mau berbuat buruk, meskipun ayah nggak tahu, nggak bisa marah sama kamu, tapi kalau kamu tahu bahwa itu keburukan, jangan lakukan, karena Allah pasti melihat dan Allah mendatangkan balasan. Sampaikan juga kepada mereka, bagaimana kalau mereka berprestasi, bagaimana kalau mereka kemudian menjadi anak-anak yang berhasil mencapai target-target pembelajarannya. Apa yang harus disampaikan orang tuanya? Bukan janji-janji. Yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah, misalkan kita harus memberi hadiah, sampaikan hadiah itu tanpa janji, tapi berupa kejutan yang berharga. Sampaikan kepada mereka, nak, maaf ya, kamu sudah dianugerahi Allah kenikmatan untuk bisa menghafal, bahkan sudah dapat 2 juz. Maaf ya, ayah nggak bisa ngasih apa-apa. Ini ada rizki, itu pun dari Allah. Ayah niatkan belikan sepeda sebagai hadiah untuk kamu. Mudah-mudahan kamu makin bersyukur dan makin semangat. Tapi kamu ingat, ini pun bukan dari ayah, tetapi dari Allah. Yakinlah, kalau kamu istiqamah, maka nanti hadiah paripurna dari Allah jauh lebih indah daripada sepeda ini, jauh lebih indah dari semua kebanggaan ayah dan ibu, jauh lebih indah daripada semua hal yang bisa diberikan manusia kepadamu. Motivasi-motivasi yang benar terkait dengan muraqabatullah adalah hal yang menjadi kurikulum dasar kedua dari pendidikan berbasis fitrah tadi yang ingin kita tegakkan kepada anak-anak kita, sesuai suri tauladan dari Luqman. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbah kala habbatin min khardalin aw fatakun fi sahratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Meskipun itu di dalam batu, di dalam bumi, di dalam langit, ya Allah mengetahui, Allah mendatangkan. 2, ya kurikulum agung ini agaknya sangat ditekankan oleh Nabi SAW kepada kita. Nyatanya kurikulum ketiga baru akan diperintahkan kepada kita untuk anak-anak kita itu ketika anak-anak itu berumur 7 tahun. Murru auladakum bisalah wahum abana'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat ketika usia mereka 7 tahun. Kurikulum berikutnya ibadah yang disampaikan oleh Luqman, ibadah. Jadi konsekuensi dari fitrah, dari tauhid itu yang berikutnya adalah ibadah. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salatmu, ya, perintahkan yang ma'ruf, ya, cegah yang mungkar dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sungguhnya semua itu termasuk perkara yang diwajibkan.
Ini merupakan kurikulum ketiga yang kemudian dicontohkan oleh Luqman kepada kita. Konsekuensi dari fitrah, dari tauhid kita adalah ibadah. Jadi muraqabatullah dari menuju kepada ibadah. Nah, ibadah ini ternyata Rasulullah mengamanahkan untuk mengajarkan ibadah kepada anak-anak kita, memerintahkan mereka kepada salat, itu tidak tergesa-gesa. Tetapi perintahkan anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun ada yang perlu diprioritaskan, yaitu tauhid dan muraqabatullah. Kalau tauhid dan muraqabatullah ini sebagai kurikulum berbasis fitrah ini ditegakkan kepada anak-anak kita, maka sangat mudah untuk menyuruh mereka salat, sangat mudah untuk menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang taat kepada segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan bersabar di atas segala cobaan kehidupan. Ini karena mereka telah menyadari bahwa hidup mereka untuk ibadah, bahwa satu-satunya ilah mereka adalah Allah, bahwa Allah mengawasi, mencatat amal perbuatan dan akan membalas setiap amal secara paripurna. Amal yang baik dilipat gandakan, diberikan rahmat oleh Allah dengan keridhaannya, sedangkan amal yang buruk setimpal dengan keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian mereka sadari. Sehingga kurikulum ketiga adalah kurikulum ibadah kepada Allah. Menegakkan salat, dan menegakkan itu bukan cuma fi'lus salah, bukan cuma mengerjakan salat, tetapi kemudian menjadikan salat sebagai basis bagi pembentukan nilai-nilai di dalam diri seorang hamba. Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar dengan salatnya. Dia menjadi orang yang tidak halu, tidak berkeluh kesah lagi kikir, tidak kemudian memiliki sifat-sifat negatif ketika mendapatkan nikmat. Dia kikir ketika mendapatkan musibah, dia berkeluh kesah. Tetapi dia menjadi orang yang salat, yang senantiasa mampu untuk mendawamkan, mengkontinyukan salatnya sambung sinambung satu dengan yang lain. Ya, salat yang satu selesai sudah membuat dia rindu pada waktu salat berikutnya. Salat yang satu usai terjaga dirinya sampai salat berikutnya. Dan dia di situ terdidik untuk menjadi orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dirinya, farjinya, kemaluannya, kehormatannya, kemudian menjadi orang yang menjaga amanah janji-janjinya, kemudian menjadi orang yang menegakkan persaksiannya, dan menjadi orang yang menjaga salatnya sehingga kelak dihimpunkan oleh Allah di dalam syurganya, dimuliakan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salatnya dia berani untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Dia dengan salatnya mampu untuk mencegah yang mungkar. Dia berdakwah di jalan Allah, dan dengan salatnya dia mampu untuk sabar di dalam menghadapi segala konsekuensi dari perjuangannya tersebut. Inilah kurikulum ketiga. Bukan sekedar ibadah ritual, tetapi ritual yang penuh makna, ritual yang bisa meneguhkan karakter, yang membuat dia tegak berdiri di hadapan dunia, menggenggam dan memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dan menolak yang mungkar, dan dia membawa pribadi yang teguh, yang ulet, yang sabar menghadapi segala tantangan. Konsekuensi berikutnya tentu semua ibadah itu berpuncak menjadi akhlak dan adab, dan itulah yang dipesankan oleh Allah tentang pendidikan Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Pendidikan untuk tidak sombong, pendidikan untuk tawadhu setelah kejujuran. Dua akhlak utama, as-sidqu wat tawadhu, ibunda dan ayahanda dari semua akhlak yang lain, yaitu kejujuran dan kerendahan hati, yang dengan itu anaknya akan menjadi orang yang penuh akhlak mulia yang lain.
Karena dari perkawinan antara kerendahan hati dan kejujuran lahir akhlak-akhlak mulia yang lain. Dan adab, etika dan etiket, karena hidup bersama manusia, tentu dia sang anak harus berada di dalam etika dan etiket yang tepat, yang benar, menempatkan diri dengan baik. Maka disebutkan di situ waqshid fi masyika waghdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Tentu etika dan etiket kadang-kadang tergantung zaman dan tempat. Sopan di satu tempat belum tentu sopan di tempat lain, dan seterusnya. Menjadi pribadi yang mampu menyesuaikan diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana dia menyederhanakan jalannya, bagaimana dia merundukkan suaranya untuk menjadi orang yang dihormati, untuk menjadi orang yang dihargai, karena pandai menempatkan diri dengan etika dan etiket, dengan adab. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah Quran memberikan kepada kita satu pendidikan berbasis fitrah yang menjadi amanah untuk para orang tua. Tentu bagi para orang tua, saya juga menyadari sebagai orang tua, kita tidak akan mampu menanggung kesemua itu sebagai tugas kita. Tanggung jawab tidak akan pernah bisa diberikan, yakni bahwa kita yang tetap akan ditanyai oleh Allah tentang anak-anak kita. Tetapi bagaimana kita juga berbagi tugas dengan lembaga pendidikan, dengan sekolah, dengan para ustadz dan ustadzah. Tentu dengan demikian kita menjadi orang yang perlu sangat berterima kasih kepada lembaga pendidikan, perlu sangat menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ustadz dan ustadzah yang ikut membentuk anak-anak kita sesuai dengan kurikulum ini. Kurikulum berbasis fitrah, yaitu dari tauhid, muraqabatullah, ibadah, akhlak dan adab yang dicontohkan oleh Luqman, dan didasari dari nilai dasar yang sangat kokoh, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu anna khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.